在这边。 Justin Hubner bisa cetak sejarah debut di Premier League, Liverpool versus Wolverhampton. Apes. Hamin 1 bulan laga lawan timnas Indonesia, bintang timnas Australia justru cedera. Apa artinya untuk Garuda? Penasaran? Berikut berita lengkapnya. Justin Hubner bisa debut di Liverpool versus Wolverhampton. Apa kabar debutnya? Bro, udah pada denger belum kabar terbaru dari Justin Hubner? Kabar menarik nih. Ada kemungkinan besar dia bakal debut di Premier League minggu ini. Tepatnya pas Wolverhampton Wanderers bertandang ke markas Liverpool pada 16 Februari 2025. Wah, bisa kebayang nggak sih? Bek muda asal Indonesia ini, yang selama ini cuma jadi bahan pembicaraan, akhirnya bisa tampil di laga besar. Kamu yakin dia bakal benar-benar debut? Atau ini cuma rumor belaka? Yuk, kita kulik lebih dalam. 1. Latihan bareng tim senior. Apa tanda debut? Jadi gini guys, dalam video yang baru saja diunggah di YouTube resmi Wolves pada 10 Februari 2025, kita bisa lihat Justin Hubner barengan latihan dengan para pemain senior Wolverhampton. Ada nama-nama top seperti Matheus Cunha dan Hwang Hee-chan yang ikutan. Bahkan, Justin bukan pertama kalinya berlatih bareng tim utama. Di Desember 2023, dia sempat masuk susunan pemain pas lawan Arsenal juga. Kalau ditanya apakah ini tanda-tanda debut? Ya, kemungkinan besar sih, ya. 2. Peluang Justin tampil di laga besar. Kenapa bisa begitu? Pelatih Wolves, Vitor Pereira, memang terkenal dengan pola permainan 3 back tengah. Nah, buat posisi back tengah, dia butuh banyak pemain. Di luar Justin, ada banyak back tengah lain yang siap bersaing, seperti Totti, Akbado, dan Craig Dawson. Tapi, ada kabar baik buat Justin. Yerson Mosquera sedang cedera. Sementara pemain baru lainnya masih butuh waktu untuk beradaptasi. Jadi, peluang Justin buat tampil semakin terbuka lebar. 3. Kompetisi bek tengah di Wolves. Tentu saja, persaingan untuk posisi bek tengah di Wolves cukup ketat. Totti, Akbado, dan yang lainnya siap tempur. Tapi Justin punya modal besar dengan performanya yang solid bersama Wolves U21. Dia selalu jadi starter dalam 4 pertandingan terakhir di Premier League 2. Jadi bukan hal yang mustahil kalau dia bisa jadi pilihan utama di tim senior. Penasaran nggak? Dia bakal tampil di Premier League pertama kali? 4. Apa artinya debut Justin bagi timnas Indonesia? Bayangin deh, kalau Justin benar-benar debut di Premier League, dia akan jadi pemain pertama asal Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Inggris setelah Jordi Amat. Bukan cuma untuk Wolves, ini juga bakal jadi pencapaian besar buat timnas Indonesia. Tapi, tunggu dulu. Di satu sisi, ada rumor kalau Justin masih harus absen di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia karena larangan bermain. Ya, di laga sebelumnya, dia kena 2 kartu kuning. Tunggu, apakah Justin bisa masuk line-up? So, sekarang balik ke pertanyaan utama. Apakah Justin bakal debut di laga Liverpool versus Wolverhampton? Kalian tim percaya atau masih ragu? Gimana menurut kamu, bro? Mungkin aja ini langkah awal untuk seorang bintang baru Indonesia di Premier League, kan? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Yuk, debut yang satu ini bakal jadi sejarah, guys. Jangan sampai kelewatan, ya. Apes. H1 bulan laga lawan timnas Indonesia, bintang timnas Australia ini cedera. Keuntungan untuk Garuda? Kabar buruk datang untuk timnas Australia. Nih, yang bakal menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025. Salah satu bintang andalan mereka, Nestori Irankunda, mengalami cedera yang bisa membuatnya absen di pertandingan krusial melawan Indonesia. Apa artinya ini untuk timnas Garuda? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Irankunda cedera. Apakah ini keuntungan untuk timnas Indonesia? Seperti yang kita tahu, Nestori Irankunda adalah pemain yang sering menjadi andalan di lini serang timnas Australia. Pemain yang bermain di Grasshoppers ini dilaporkan cedera setelah tampil sebagai starter di laga melawan Lugano pada akhir pekan lalu. Sayangnya, ia harus ditarik keluar lebih awal karena mengalami cedera pada engkelnya. Berpotensi absen di laga melawan Indonesia, kondisi cedera Irankunda saat ini masih dalam penanganan tim medis Grasshoppers. Menurut laporan,
Cedera yang dialami Irankunda diperkirakan masuk dalam kategori menengah, sehingga pemulihannya memerlukan waktu yang cukup lama. Ini tentunya meragukan apakah ia bisa tampil di laga melawan Indonesia bulan depan. Tidak hanya Irankunda yang absen, ternyata Irankunda bukan satu-satunya pemain kunci yang dipastikan absen melawan Indonesia. Sebelumnya, Harry Sutar, bek andalan Australia, juga mengalami cedera serius dan dipastikan tidak bisa bermain di pertandingan tersebut. Kehilangan dua pemain kunci seperti ini tentu bisa menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Keuntungan untuk Garuda bisa jadi momentum. Dengan absennya Irankunda dan Sutar, timnas Indonesia kini punya peluang lebih besar untuk mengejutkan Australia. Kedua pemain ini memang memiliki peran penting, terutama dalam lini serang dan pertahanan. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah ini jadi keuntungan besar untuk Garuda? Dengan atau tanpa Irankunda dan Sutar, Indonesia harus tetap tampil maksimal untuk meraih 3 poin krusial. So guys, menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa memanfaatkan absennya pemain-pemain kunci Australia ini? Atau justru Australia masih bisa tampil kuat meski tanpa mereka? Kasih pendapat kalian di komentar, ya. Miss Hilgers bisa pecahkan rekor transfer FC20 di musim panas 2025. Kalian pernah kepikiran nggak? Siapa pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi saat ini? Yap, jawabannya adalah Miss Hilgers. Bek andalan FC20 ini digadang-gadang bisa memecahkan rekor transfer klubnya di bursa musim panas 2025. Tapi ada satu hal yang bisa bikin rencana ini berantakan. Kira-kira apa ya? Yuk, kita bahas bareng. Peluang pecahkan rekor transfer FC20. FC20 baru saja menjual Anas Salaeddin ke AS Roma dengan harga 5 juta euro, sekitar 144 miliar, menjadikannya bek termahal yang pernah dilepas klub. Tapi rekor ini bisa saja dipecahkan oleh Hilgers, yang saat ini memiliki nilai pasar sekitar 9 juta euro, setara Rp 152 miliar. Miss Hilgers juga bisa mencetak rekor transfer baru. Nilai pasarnya saat ini diperkirakan mencapai 9 juta euro. Tulis 20 Insight. Tapi meski punya potensi besar, ada satu kendala yang bisa menghambat kepindahannya. Ancaman kontrak Miss Hilgers. Berbeda dengan Salaeddin yang kontraknya masih panjang, kontrak Hilgers di 20 akan habis pada Juni 2026. Jika FC20 nggak segera memperpanjang kontraknya, nilai pasarnya bisa menyusut. Bahkan, kalau nggak ada kejelasan soal perpanjangan kontrak, Hilgers bisa pergi secara gratis tahun depan. Hal ini bisa membuat klub-klub peminat berpikir 2 kali untuk mengajukan tawaran mahal di musim panas ini. Klub-klub yang mengincar Hilgers, meskipun ada kendala kontrak, Hilgers tetap jadi incaran banyak klub top Eropa. Bologna dan Sevilla dikabarkan tertarik merekrutnya, sementara di Belanda sendiri, PSV Eindhoven juga memantau situasinya. 20 Insight menyebutkan bahwa performa Hilgers di liga domestik dan kompetisi Eropa musim ini sangat mengesankan, membuatnya tetap menarik bagi banyak klub. Mungkin akan ada klub yang tertarik pada Hilgers musim panas mendatang. Bek berusia 23 tahun ini sedang menjalani musim yang kuat dan telah menunjukkan performa terbaiknya di beberapa laga Eropa, tulis media tersebut. Dari Belanda ke Timnas Indonesia, keputusan Hilgers membela Timnas Indonesia pada 2024 lalu sempat bikin geger publik sepak bola Belanda. Banyak yang menyalahkan pelatih Ronald Koeman karena tidak pernah memberikan kesempatan kepada Hilgers untuk masuk ke tim senior De Oranje. Bahkan, supporter Belanda ada yang menyebut keputusan Koeman sebagai hal yang gila karena membiarkan pemain berbakat seperti Hilgers pergi begitu saja. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Hilgers, kepindahan ke Timnas Indonesia bisa dibilang langkah yang tepat. Selain mendapatkan tempat utama di skuad Garuda, popularitas dan nilai pasarnya pun ikut meningkat. Masa depan Hilgers bakal kemana? Dengan kontrak yang tersisa 1 tahun lagi, FC20 diperkirakan akan berusaha menjual Hilgers di musim panas ini jika nggak bisa memperpanjang kontraknya. Daripada kehilangan secara gratis tahun depan, lebih baik dijual dengan harga tinggi, kan? Nah, menurut kalian, apakah Hilgers bakal memecahkan rekor transfer FC20? Atau justru bertahan lebih lama di klubnya sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Joe Veltman serius ingin bela Timnas Indonesia. Mungkinkah terwujud? Pernah kebayang nggak ada mantan pemain Timnas Belanda yang tertarik buat bela Timnas Indonesia? Kayaknya mustahil ya. Tapi ternyata Joe Veltman baru-baru ini bikin heboh dengan pengakuannya, "Saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya serius tentang itu,
kata Feldman dalam wawancaranya dengan Football Primer. Nah, kira-kira ini bakal jadi kenyataan nggak ya? Apa mungkin dia bisa pindah federasi? Yuk, kita bahas lebih dalam. Feldman dan darah Indonesianya. Buat yang belum familiar, Joel Feldman adalah bek Brighton yang sudah malang melintang di Premier League sejak pindah dari Ajax di musim 2020-2021. Nah, yang bikin menarik, ternyata dia punya darah Indonesia dari neneknya. Dari dulu, Feldman sering banget dapat DM dari fans Indonesia yang bilang, "Ayo main buat Indonesia." Awalnya mungkin cuma iseng, tapi sekarang dia mulai mempertimbangkan itu secara serius. Tapi, ada masalah besar. Sekilas, ini terdengar kayak skenario impian. Sayangnya, ada aturan FIFA yang bikin ini jadi rumit. Feldman udah punya 28 caps bareng timnas Belanda, yang artinya dia udah terlalu banyak main buat Orange dan gak bisa gitu aja pindah federasi. Tapi dia sendiri kayaknya belum menyerah. Saya belum pernah memeriksakannya. Kalau memungkinkan, saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan itu, katanya. Pertanyaannya, apakah PSSI bakal coba cari celah hukum buat bikin ini terjadi? Uli bertanya ke Kaoru Mitoma tentang timnas Indonesia. Menariknya lagi, Feldman sempat ngobrol sama Kaoru Mitoma bintang Brighton dan timnas Jepang buat nanya-nanya soal Indonesia. Mitoma, yang udah 2 kali lawan timnas Indonesia, kasih kesan yang positif banget soal negara kita. Feldman juga sadar kalau sekarang timnas Indonesia dilatih oleh Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda. Jadi, makin besar alasan buat dia tertarik gabung Garuda. Mungkinkah Feldman ikut jejak Sandy Walsh? Sandy Walsh dan beberapa pemain lain seperti Jordi Amat dan Shane Patinama udah sukses dinaturalisasi dan jadi bagian dari skuad Garuda. Tapi, kasus mereka beda. Karena nggak ada yang punya cap sebanyak Feldman di timnas sebelumnya. Bahkan, Kevin Dix yang performanya nggak kalah oke, di Eropa juga dikaitkan dengan timnas Indonesia. Jadi, kalaupun PSSI mau coba bawa Feldman, tantangan hukumnya bakal jauh lebih sulit dibanding pemain naturalisasi sebelumnya. Kesimpulan, bisa terjadi atau cuma mimpi? Kalau melihat aturan FIFA sekarang, peluang Feldman membela timnas Indonesia memang sangat kecil. Tapi, dalam sepak bola, kita tahu segalanya bisa terjadi, kan? Sekarang, gimana menurut kalian? Apakah PSSI harus berjuang buat dapetin Feldman? Atau lebih fokus ke pemain lain yang lebih realistis buat dinaturalisasi? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Unau,